Cek, Bismillah. Suara saya terdengarkah? Ya, kedengaran. Baik ya, ini diamanahkan Syauki untuk jadi MC pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada sore hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan ketergerakan hati dan juga izin sehingga dapat berkumpul dalam majelis ilmu pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga para keluarga beliau, dan juga kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman semua, kita buka majelis ini dengan lafaz taus dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah udah ada Syauki, Kanida, Kak Ilham, Kak Billy ya, Kak Kesa dan juga Kak Vina. Insya Allah kita langsung mulai saja ya, Ustaz. Boleh. Oke, baik. Harapannya bagi teman-teman dan kakak-kakak bisa mencatat barangkali ya materi-materi yang disampaikan agar ilmunya bisa diulang terus gitu ya. Dan juga mungkin nanti walaupun ada record, tapi alangkah baiknya kita mencatat dalam setiap kajian. Saja barangkali sebagai pengantar kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di dalam suasana yang semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Mungkin ada yang masih di kampung, mungkin yang sudah kembali ke perantauan. Semoga kita semuanya sehat walafiat, tetap istiqomah, tetap tetap semangat untuk mencari atau belajar ilmu agama. Dan juga saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita di bulan Ramadan, puasa kita, sujud kita, rukuk kita, qiyam kita, tilawah kita, dan semoga kebiasaan kita yang ada di bulan Ramadan itu masih terbawa sampai ke bulan Syawal. Karena yang namanya Syawal itu bulan peningkatan. Syawal itu artinya meningkat. Ya, maka amalan kita harusnya meningkat setelah di bulan Ramadan. Ya, kalau nggak bisa menandingi bulan Ramadan, ya minimal lebih meningkat dibandingkan sebelum Ramadan. Karena memang kalau Ramadan itu ya wajar ya orang-orang memiliki amalan yang sebegitu luar biasa karena memang kita semuanya itu beryuforia untuk dalam ketaatan gitu. Nah, tetapi tentu kita tidak hanya ingin menjadi orang yang mengalir kemana air itu mengalir gitu ya, kita yang hanya ikut arus kemana air itu mengalir. Ketika yang lain taat kita taat, ketika yang lain tidak taat kita juga ikutan tidak taat. Bukan itu. Ketika yang lain taat kita taat, ketika yang lain sudah mulai tidak taat, sudah mulai lupa, ya, sudah mulai tidak taat, maka kita tetap istiqomah untuk taat. Itulah yang kita harapkan, yang semoga Allah selalu mudahkan kita untuk bisa beristiqomah di jalan syariatnya. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung-sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti, ya. Dan kita sebagai umatnya itu wajib untuk bukan wajib sih ya, tapi kalau ngaku umat Nabi Muhammad ya harus sering-sering baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat yang kita baca itu akan disampaikan kepada Rasulullah, akan hadirkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sholawat kita itu kok dihadirkan di hadapan Rasul, semoga dengan itu Rasulullah jadi kenal kita. Nah, kalau Rasulullah jadi kenal kita, semoga
Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya. Nah, kalau Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, semoga kelak di hari akhir kita diberikan, Rasulullah berkenan untuk memberikan kita syafaatnya. Kan seperti itu ya. Jadi meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, jarak kita dengan Rasulullah itu sampai 14 abad misalnya, tetapi kita masih punya media untuk berkomunikasi, yaitu dengan membaca sholawat. Karena sholawat kita masih akan disampaikan kepada Rasulullah setiap hari Jumat, dan itu ketahuan, oh ini dari Sabik, ini dari Syauqi, ini dari Billy, ini dari ini, dan seterusnya. Nah, kita ini sebagai umatnya akan dikenal oleh Rasulullah. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada. Di hadis yang lain, man shalla sholatan alayya sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan membalas sholawat kita itu 10 kali. Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, sholawatnya Allah itu bagaimana? Allah akan merahmati kita, Allah akan meridhai kita. Dan memang itulah yang kita inginkan. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Kahfi. Kita sudah sampai ayat berapa ya? Ayat 45 ya sekarang ya. Ya. Baik. Sekarang kita sampai kepada ayat 45. Saya minta ya Sabik lah. Tafadhol. Hunalika di sana al-walayatul Yang pertama. langsung Mas aja. Oke. 44 sampai 45 ya, Ustaz ya? Yang 45-nya, wadrib lahum mathalan dunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Yang artinya, dan buatlah bagi mereka perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan. Kami turunkannya dari langit, maka bercampur jadi subur dengannya. Tumbuh-tumbuhan bumi, maka lalu ia menjadi kering, menerbangkannya angin. Dan adalah Allah atas segala sesuatu berkuasa. Baik. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dan buatlah wahai Muhammad, lahum kepada mereka, ini kan sedang membicarakan tentang perbandingan orang kafir yang kaya dengan muslim yang miskin. Itu kan konteksnya itu, kemudian Allah menghancurkan kekayaan si kafir dan memberikan pahala buat yang si miskin. Dan katakanlah, dan berikanlah permisalan juga kepada mereka. Yang mereka ini ya tentunya orang-orang kafir terutama ya. Mathalal hayatid dunya. Permisalan kehidupan di dunia. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air. Al-ma' itu artinya air. Anzalnahu yang kami turunkan minas sama dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Maka bercampurlah dengan air tersebut nabatul ardi. Tumbuhan-tumbuhan di bumi. Tumbuhan-tumbuhan di bumi itu bercampur. Nah, nanti itu maksudnya apakah air yang bercampur ke tumbuhan sehingga dia tumbuh, atau tumbuhan itu kalau disiram jadi subur, jadi mereka saling bercampur. Gitu. Jadi tumbuhan apa aja tumbuh, nyampur, tidak terpisah-pisah. Fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Tetapi kemudian fa'asbaha itu fa, di sini artinya lalu. Habis menjadi tumbuh hijau bagus indah, fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Maka ia menjadi hashim. Hashim itu kering, tadruhur riyah, yang diterbangkan oleh angin. Kering pada jatuh itunya, daunnya dan seterusnya, kemudian kena angin dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu.
Baik, kita akan membahas ayat 45 ini terlebih dahulu. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ. Dan berikanlah permisalan kepada mereka orang kafir, mathalal hayatid dunya, permisalan kehidupan di dunia ini, nah, kamain, seperti air. Pertama, dunia. Dunia itu dari bahasa Arab ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Ad-dunya dari bahasa Arab. Dari dia itu memiliki kesamaan dengan kata dana yadunu yang artinya dekat. Maka dunia itu artinya dekat. Dunia itu artinya dekat. Dekat apa? Maksudnya dekat dengan akhirnya. Dunia itu dekat dengan ujungnya. Sehingga tidak akan lama di dunia ini. Kenapa? Karena dekat. Nah, tentu kita tahu yang namanya dekat, jauh, lama, sebentar itu relatif. Kan gitu ya. Relatif. Relatifnya bagaimana? Mungkin kalau kita suruh nunggu kok sampai 2 jam itu lama. Tapi kalau tidur kok 2 jam itu sebentar, kan gitu. Nah, tinggal dunia ini dikatakan dekat dengan akhirnya atau sebentar, tergantung apa, dibandingkan dengan apa, yaitu ketika dibandingkan dengan yang namanya akhirat. Bagaimana mahsyar itu 500 ribu tahun, terus akhirat itu di barzakh itu berapa tahun sampai nanti nunggu kiamat, dibangkitkanlah hisab berapa tahun, kemudian apa lagi? Kemudian nanti di akhirat, entah di surga ataupun di neraka, itu akan abadi selamanya. Nah, maka kehidupan kita di dunia ini yang cuma 80 tahun, 70 tahun, udah 80 itu udah bonus sekali lah, 70 itu kayaknya jarang juga yang nanti kita bakal nyampe, ya mungkin 60 lah. Ya 60-an ke atas lah, karena memang Rasulullah pun bersabda a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Dan umurnya Nabi dengan umatnya itu sama. Nabi Nuh 900-an tahun, ya umatnya kurang lebih segitu. Sama gitu. Ya Nabi kita 63 tahun, ya kita juga segitu. Yang mana kita tahu 63 tahunnya Nabi itu 63 Hijriah. Kalau 63 Hijriah itu berarti berapa Masehi? Kalau Masehi berapa? Karena setiap 100 tahun itu beda 3 tahun. Ya kan? Kalau 100 tahun Masehi artinya 103 tahun Hijriah. Berarti kalau 60 tahun Hijriah, 63 tahun Hijriah artinya cuma 61-an tahun Masehi. Jadi Rasulullah itu umurnya sekitar 61 tahun Masehi, meskipun 63 Hijriah. Nah, jadi Rasulullah itu menikah umur 25 itu enggak 25, mungkin 24 kalau kita. Nah, jadi yang sudah melebihi itu, kok pengen nikah 25, itu sebenarnya udah lewat itu. Ya, karena kita pakainya Masehi, Rasulullah pakai Hijriah. Kan gitu. Oke, dunia itu dekat. Dan bahkan sangat dekat dengan akhir itu, kita pun sangat merasakan bahwasannya yang namanya dunia itu cepat sekali berlalu. Saya yakin teman-teman masih ingat itu, dulu SD-nya di mana, teman-temannya siapa aja, gurunya siapa, kepala sekolahnya masih ingat. Dan masih ingat sekali, mungkin punya adik, punya ponakan, kemarin baru lahir, sekarang udah SD, sekarang udah ini. Ingat, pasti ingat gitu. Kok sekarang saya udah lulus kuliah, kok udah sekian tahun, perasaan baru kemarin saya berjibaku dengan disertasi, skripsi, begadang dan seterusnya, itu kayak masih kemarin. Kok tiba-tiba udah 2 tahun aja, udah 3 tahun aja, kan gitu. Nah ini makanya dunia itu seperti itu. Sangat cepat berlalu, kita tidak kerasa. Nah, dan kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu pasti dekat, wa kullu ma fata ba'id, dan sesuatu yang telah terlewatkan itu akan sudah menjadi jauh karena tidak akan pernah bisa dicapai. Jadi yang akan datang pasti dekat, yang sudah terlewati pasti jauh. Dekat karena pasti kita nyampe, jauh karena kita sudah tidak akan pernah bisa mencapai. Nah, itu dunia. Jadi berikanlah permisalan kehidupan di dunia ini. Kamain, seperti air. Maka nanti ini ada 2 pemahaman ini. Nanti ada 2 tafsiran. Yang pertama, di sini kan disebutkan berikanlah permisalan kehidupan dunia ini seperti air. Apakah dunia itu seperti air atau dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian dia menjadi hijau, bagus, dan seterusnya. Habis itu dia kering, habis kering dia
dihempaskan oleh angin sehingga habis. Nah, apakah fenomena itu yang dimaksud kehidupan dunia, atau dunia itu seperti air? Ya air itu, ya, bukan ke jumlah yang ke belakang itu. Nah, ini memang ada dua pendapat. Yang mengatakan seperti air itu Imam Al-Qurtubi misalnya, ya, bahwasanya kehidupan dunia ini seperti air. Beliau berkata, innama syabbaha ta'ala dunya bil ma'i anna al-ma'a la yastaqiru fi mawdi'in wa kadzalika dunya la tabqa ala wahidin. Nah, ini kelamaan, langsung aja ya. Langsung saya sudah terjemahkan, Bro. Jadi persamaan dunia dan air menurut Imam Al-Qurtubi itu, pertama, air tidak menetap di satu tempat. Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia. Kita berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah dulu di alam perut, ya, di rahim, kemudian lahir, kemudian nanti di barzah dan seterusnya. Kemudian ya kita tadinya orang Jawa, kemudian ke Jakarta, orang Kalimantan ke Bogor, dan seterusnya, berpindah-pindah. Gitu. Kehidupan kita di dunia juga tidak menetap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air tidak selamanya dalam satu kondisi yang sama. Ya, air itu bisa kering, air itu bisa busuk, air itu bisa dingin, air itu bisa panas, air itu bisa, dan seterusnya. Sebagaimana kehidupan kita di dunia. Kadang menyenangkan, kadang menyedihkan, kadang lucu, kadang tragis, gitu. Pokoknya tidak selalu di atas, kadang flat, kadang membosankan, gitu ya. Kadang menakutkan, kadang menegangkan, dan seterusnya. Kehidupan dunia juga demikian. Dia tidak bisa dipastikan dalam satu kondisi. Ya, bisa kita senang, bisa kita sedih. Ya, senang kalau lagi makan, sedih kalau lihat timbangan, kan gitu. Ya, itu kan satu hal yang sama, tetapi ternyata di satu sisi ada senangnya, ada bikin senangnya, ada bikin sedihnya, kan gitu. Ya. Jadi kehidupan dunia juga seperti itu, tidak selamanya dalam satu kondisi. Yang ketiga, tidak mungkin kita masuk air tanpa basah. Sebagaimana tidak mungkin kita itu masuk ke dalam kehidupan dunia kecuali akan basah. Maka silahkan berbasah-basahan asalkan jangan sampai tenggelam. Jangan sampai kita tenggelam di dalam air. Jangan sampai kita tenggelam di kehidupan dunia ini. Sehingga kita tahu bahwa air itu hanya sebagai media kita untuk berenang, media kita untuk berjalan. Kita hanya lewat di air. Bukan air yang menjadi tujuan kita. Karena kalau kita menetap di situ, kita akan tenggelam. Nah, jadi air itu, dunia itu seperti air, jangan sampai kita tenggelam di dalamnya, dan tidak mungkin kita masuk ke dalam air tanpa kena basah. Tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan, dan seterusnya. Dunia ada senangnya memang, tapi juga ada tidak menyenangkan. Yang keempat, sifat air itu jika sedikit bermanfaat, jika berlebih madharat. Sebagaimana dunia. Dunia itu jika sedikit manfaat, tapi kalau kebanyakan madharat. Ya. Ketika kita jadi ketika jadi mahasiswa ngekos, itu dikasih sama ibu kos misalnya makanan karena lagi ada hajatan, lagi ada syukuran misalnya, kita senang banget. Nah, ternyata dikasih nasi ayam sepiring dengan es teh manis atau mungkin dengan sop buah atau apa, udah senang banget, udah cukup. Udah merasa kita sudah bisa membahagiakan kita, sudah membuat perut kita kenyang, sudah bisa membuat kita konsentrasi untuk kembali belajar. Manfaat. Tapi kalau kebanyakan, punya harta misalnya, punya saham di Unilever 20%. Wah, itu kan berapa triliun itu kan? Berapa ratus miliar gitu, atau mungkin bahkan triliun. Kemudian punya emas sekian, punya gedung sekian, punya rumah sekian. Itu kalau banyak malah bikin kita stres. Coba aja, tiba-tiba terjadi inflasi atau tiba-tiba pandemi, padahal kita punya hotel 10 biji. Tiba-tiba pandemi, wah gimana? Saya langsung loss, wah malah pusing. Padahal yang nggak punya hotel, santai-santai saja. Yang punya hotel sehingga masih kaya begitu, yang kalaupun pandemi ya tinggal jual aja hotelnya, bisa. Kamu malah masih punya banyak harta, kok malah pusing? Saya nggak punya hotel aja, nggak santai-santai aja, kan gitu. Ini teman-teman nggak pusing nggak nih kira-kira pas pandemi? Kan ya nggak pusing-pusing amat kan? Ya paling pusingnya nggak bisa keluar, nggak bisa di warkop, nggak bisa ini kan, paling itu pusingnya itu. Nggak bisa cari wifi gratis dan seterusnya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang usahanya besar, banyak sekali uangnya, itu malah, wah ini pandemi gimana saya recover, gimana ini bisnis saya akan hancur, begini, begitu, dan seterusnya. Nah, itulah. Jadi
sedikit itu bermanfaat, tapi kalau berlebih malah bisa jadi bermadharat. Ya bukan berarti kita tidak punya harta. Kalau bisa seperti siapa Anthony Salim atau mungkin Khairul Tanjung, ya bagus gitu. Tetapi jangan sampai dunia itu menghancurkan kita. Kita punya banyak. Kalau hancur ya udah, santai aja gitu. Kalau memang harga saham tiba-tiba anjlok 10% begitu, ya udah santai aja, nggak masalah. Ya. Karena kalau orang-orang kaya, kalau kita cuma punya saham kok 1 juta, min 10% itu kan cuma 100.000 ya. Nah, kalau punya 1 triliun, nilainya 1 triliun, min 10% 100 miliar gitu. Pusing juga 100 miliar. Itu padahal sama-sama 10%. Nah, itu pendapat yang pertama, bahwasanya kehidupan kita di dunia itu sama seperti air. Dari sisi 4 hal ini. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, qala lahu rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uridu an akuna minal faizin." Ya Rasulullah, saya pengen menjadi orang yang faiz, orang yang beruntung. Maka kata Rasulullah, "Dari dunya wa khudh minha kal ma'ir raqid." Kalau kamu pengen jadi orang beruntung, tinggalkanlah dunia, tetapi ambil dari dunia itu kalma irrokit, sebagaimana kamu mengambil air dari sebuah danau, sebuah air yang diam. Fa'innal qalila minha yakfi, karena sesungguhnya air itu kalau sedikit maka cukup, wal katsira minha yudghi, sedangkan yang banyak itu malah akan menenggelamkan. Nah, jadi kalau mau beruntung, hiduplah di dunia, ambillah secukupnya, karena yang sedikit itu cukup, yang banyak itu malah menenggelamkan. Nah, bukan berarti tidak boleh juga. Kalau memang kebetulan saya nggak terlalu gimana-gimana, Ustaz, saya memang udah kaya dari lahir, misalnya warisan dan seterusnya, ya udah alhamdulillah gitu. Tapi jangan sampai tenggelam di situ. Kan gitu aja. Baik. Kemudian di dalam hadis lain, di dalam Muslim dari Nabi Muhammad SAW dikatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup, wa aqanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan dia rasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang bisa qanaah terhadap apa yang ia dapat. Nah, dia merasa dengan apa yang dia dapat saja sudah cukup. Maka dia akan menjadi orang yang sangat bahagia. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli lagi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, biasanya kita itu, orang-orang itu suka jadi stres gara-gara apa? Gara-gara bukan karena kebutuhannya tidak terpenuhi, bukan karena dia mikirkan kebutuhan dia sendiri, enggak. Tapi orang itu biasanya jadi stres gara-gara teman seangkatan saya udah bisa nyicil rumah. Kok saya belum? Nah itu. Jadi dia terlalu fokus kepada kenikmatan orang lain. Teman saya udah nikah, teman saya udah bisa beli mobil, teman saya HP-nya iPhone 13. Kok saya masih Xiaomi HP-nya, motornya Supra, kan gitu ya, masih ngontrak petakan, nggak ngontrak, ngekos gitu ya, nikah nggak tahu siapa, gitu dan seterusnya. Karena kita membandingkan dengan orang lain, kita stres. Akhirnya hati kita menjadi sempit, akhirnya kita menjadi tidak terima dengan kondisi kita. Padahal dia tidak tahu bahwasanya banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Banyak kenikmatan yang kita sudah tahu, dan lebih banyak lagi kenikmatan yang kita tidak tahu. Padahal kita terima itu. Dan dari yang sudah kita tahu saja, itu juga masih banyak yang belum kita syukuri. Kan gitu ya. Jadi di dalam kita mensyukuri nikmat itu kadang butuh istighfar juga, gitu, ibaratnya. Kenapa? Ya karena kita belum bisa mensyukuri kenikmatan itu sebagaimana seharusnya. Gitu. Maka sungguh beruntung orang yang diberikan sifat qanaah sehingga dia tidak peduli, tidak menjadi soal ketika melihat temannya bahagia dengan mungkin dia sudah nikah, temannya bahagia dengan mobil barunya, temannya bahagia dengan kita diundang syukuran teman menempati rumah baru dan seterusnya. Kita santai saja. Ya memang belum jatahnya, nggak apa-apa. Toh kebutuhan saya juga masih terakomodir. Transportasi ada, motor kayak ada pokoknya. Gojek kalau hujanan ya Grab, Grab car misalnya. Kemudian rumah tempat tinggal masih ada meskipun harus bayar bulanan, masih ada. Gitu. Pekerjaan ya masih ada. Penghasilan bisa cukup untuk makan dan seterusnya. Karena itu sudah lebih dari kebutuhan sebenarnya.
Nah, cuman kan yang bikin hati ini sempit karena kita membandingkan dengan kenikmatan yang kita lihat dari orang lain. Ya, padahal kita juga tidak bisa melihat seluruh kondisi orang tersebut, kita hanya melihat kenikmatannya saja. Kenikmatan itulah kita bandingkan dengan kita sehingga kita menjadi sempit hatinya. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini penyakit hati. Ya meskipun mungkin saya sendiri juga kadang seperti itu gitu. Ini teorinya memang gampang ya. Supaya kita hidup di bahagia, jangan iri terhadap kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Itu teorinya. Tapi prakteknya ya memang perlu belajar. Memang perlu dilatih. Ya, kadang kita mungkin dengan satu kondisi dengan mungkin dengan rumah nggak terlalu pengen lah, nggak terlalu iri lah sama teman yang punya rumah. Teman punya mobil biasa aja. Teman punya istri, wah baru kepanasan dia. Itu kadang di satu sisi nggak masalah, di sisi lain dia masalah. Nah, ini makanya perlu latihan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak syukuri yang ada, insya Allah sifat iri dengki itu akan hilang. Ya kan? Jadi rumusnya tidak perlu terlalu sibuk memperbaiki yang salah, cukup sibukkan dengan yang baik, pasti yang buruk-buruk akan hilang. Ya, jadi tidak terlalu perlu kita itu merubah kebiasaan buruk kita. Cukup penuhi diri kita, waktu-waktu kita, kesempatan kita dengan hal-hal yang baik, maka yang buruk-buruk akan tergeser dengan sendirinya. Itu batas. Jadi fokusnya adalah memperbanyak kegiatan positif, maka kegiatan negatif akan hilang. Baik. Kemudian yang berikutnya, pendapat yang kedua, kehidupan kita di dunia itu tidak disamakan dengan air, melainkan disamakan dengan tumbuhan yang tersiram air, kemudian dia subur, kemudian setelah subur pasti dia akan layu, kemudian hancur, tertiup angin, dan habis. Jadi, berikanlah permisalan bahwa kehidupan dunia ini seperti tumbuhan yang tersiram air, kemudian subur, tapi nanti juga pasti akan layu, hancur, habis, tertiup angin, seolah-olah di tempat tersebut tidak pernah tumbuh apa-apa. Seolah-olah pohon itu tidak pernah ada. Jadi kehidupan dunia itu seperti itu, sangatlah cepat. Memang ada rasa bahagia ketika kita tumbuh, ketika kita mau menikah, ketika kita membangun karir dan seterusnya, itu menuju puncak. Tapi setelah puncak ya pasti turun. Nggak ada setelah puncak kok naik lagi. Mana? Kan gitu. Pasti turun. Setelah turun ya sampai bawah, selesai. Nah, itu kehidupan dunia itu seperti itu juga. Ya tidak akan lama. Sehingga seseorang yang cerdas pasti akan memaknai hidup ini dengan satu hal yang berarti. Tidak sekedar hidup untuk nikah, punya anak, ada teman yaitu berupa pasangan, kemudian punya anak buat senang-senang, buat lucu-lucu, bisa diposting di IG dan seterusnya. Kemudian nanti kita menuntut anak untuk sekolah yang pinter, habis itu menuntut untuk kuliah, setelah menuntut untuk kuliah kita menuntut dia untuk bisa kerja, setelah kita tuntut dia untuk kerja, nuntut untuk nikah, terus berikan cucu dan seterusnya. Nah, kehidupan kayak gitu apa? Cuman siklus doang. Ya, bukan itu. Kehidupan kita di dunia itu harus bermakna. Apa? Bermakna itu. Ya, tugas kita yang utama adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, masalah ibadah itu caranya gimana? Banyak sekali jenis ibadah. Baik. Itu adalah permisalan dunia yang kedua, yaitu bukan airnya, tetapi sebuah proses tumbuhan yang tadinya subur, kemudian hancur. Itulah dunia akan hancur, tidak bersisa apapun. Ya, apa yang kita upayakan ketika kita masih hidup, apa yang kita kejar ketika kita masih hidup, kalau nanti dapat pun, ya akan hancur, akan selesai, tidak akan tetap abadi. Baik. Kemudian yang berikutnya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia, kamain seperti air anzalnahu minas sama yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi. Nah, bercampur. Apa yang bercampur? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, air bercampur dengan tumbuhan kemudian menjadi subur. Artinya air itu masuk ke tanah, kemudian diserap sama akar, dari akar itu kemudian masuk ke sel-selnya, kemudian tumbuhan itu nanti akan subur karena mendapatkan siraman pasokan air yang mencukupi. Kurang lebih seperti itu. Ya, fakhtalata bihi nabatul ardi itu artinya gitu. Bercampur dengan tumbuhan, kemudian tumbuhan itu subur. Nah, ini apalagi anak BP kan pasti agak dekat dengan yang namanya tanaman kan gitu ya. Meskipun bukan orang mungkin orang ekonomi, orang apa pendidikan dan seterusnya ya pastinya agak-agak tahu lah kalau IPB. Kemudian yang berikutnya atau tumbuhan yang bermacam-macam bercampur karena disiram air.
Artinya gini, ketika suatu tanah itu kok kemudian terkena air, maka akan muncul di tanah tersebut nanti tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam, yang bercampur-campur. Ya ini cuma perbedaan yang tidak ada yang salah sih, ya. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka tumbuhan-tumbuhan itu bercampur. Maksudnya bagaimana? Apakah bercampur dengan air atau bercampur dengan tumbuhan lain? Itu maknanya kurang lebih sama. Intinya setelah ada air, maka akan ada tumbuhan yang tumbuh dengan lebat, indah, hijau, rimbun, berbunga, berbuah, bermanfaat dan seterusnya. Fa'asbaha hasiman. Tapi setelah itu, maka dia akan menjadi hashim. Hashim itu hancur. Maka seseorang yang namanya Hashim itu artinya yang menghancurkan. Kakek Nabi itu kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bani Hashim kan? Nah, Hashim itu dikatakan bahwa Hashim itu bukan nama asli beliau. Tapi Hashim adalah julukan buat beliau. Kenapa? Karena Hashim ini dia selalu menghancurkan roti untuk dibagikan ke jamaah haji. Jadi keluarga Rasulullah itu kakek-kakeknya adalah penjaga kunci Ka'bah yang bertanggung jawab untuk membuka pintu Ka'bah, untuk memberikan minum buat para jamaah haji, untuk ngasih makan jamaah haji dan seterusnya. Itu keluarga Nabi. Artinya memang orang yang terpandang. Tapi dari kalangan bukan pengusaha ya, bukan orang kaya, melainkan dari kalangan orang yang dituakan. Nah, kalau kita apa ya kayak kaum gitu, Pak Kaum, nah itu. Jadi paman-paman kakek-kakeknya Rasulullah itu orang-orang yang terpandang dari sisi spiritualitas, bukan dari sisi kekayaan. Kakek Nabi dijuluki sebagai Hashim karena ia menghancurkan roti untuk dibagikan ke jamaah haji. Jadi fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman, maka menjadi hancur berkeping-keping, tadruhur riyah, yang ditiup angin ke kiri dan ke kanan. Maka akan hangus, habis, tidak tersisa, seolah-olah tidak pernah tumbuh di sana. Maka nanti kita semuanya ya siapa ya Syauqi, ya Sabik dan seterusnya itu kita pernah hidup, tapi nanti ketika kita sudah mati seolah-olah kita nggak pernah ada di dunia ini. Akan ada saatnya. Gitu. Makanya ya biasa aja kita hidup di dunia ini memang bukan untuk tinggal di dunia, kan gitu ya. Tetapi sebagai abiri sabilin, tempat kita mencari bekal, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian maka menjadi fa di sini, fa asbaha. Huruf fa menunjukkan takkib. Takkib itu artinya tartib wa takkib. Takkib itu artinya langsung. Jadi kalau tertib itu beda. Antara takkib dan tartib itu dua hal yang berbeda. Contoh di dalam wudhu kita. Wudhu itu rukunnya cuma tertib saja. Artinya kalau wudhu kita harus muka dulu, baru tangan, habis itu kepala, habis itu kaki. Yang penting seperti itu. Masalah setelah kita cuci muka, cuci tangan, habis itu kita nonton TV dulu sebentar, atau bahkan lama, kemudian habis itu kok kita baru usap kepala, habis itu cuci kaki, masih disebut tertib atau tidak? Masih, karena urutannya masih benar. Hanya saja urutan tersebut terjeda oleh hal yang lain. Tertib itu hanya masalah urutan. Yang penting jangan jangan mengusap kepala kecuali sudah mencuci tangan. Jangan mencuci tangan kecuali sudah mencuci muka, kan gitu. Jangan cuci kaki kecuali sudah melakukan 3 rukun, kan gitu. Itu tertib. Sedangkan takkib itu lebih dari tertib. Ya harus urut, ya ya harus continue, nggak boleh dijeda-jeda. Fa di sini kurang lebih maknanya seperti itu. Ini bahasa Arab sebenarnya sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya tafsir kan ya harus ngerti dikit-dikit bahasa Arab ya. Fakhtalata bihi nabatul ardi, ya, yang mana Allah turunkan air dari langit, kemudian dia bercampur dengan tanah ya, kemudian dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan sehingga dia tumbuh. Setelah tumbuh fa asbah, langsung setelah tumbuh gede, ya pasti akan layu, hancur dan kemudian hasyiman tazruhu. Gitu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Menghidupkan orang, kemudian menjadikan dia sehat, menjadikan dia banyak tingkah, menjadikan dia itu berpenghasilan, memiliki kekuasaan, tapi juga suatu saat nanti dia akan diambil kekuasaannya, diambil pendengarannya, diambil kekuatannya, diambil kekayaannya, dan seterusnya diambil kebahagiaan, sampai akhirnya dia hancur, mati. Semuanya itu atas kuasa Allah. Sebenarnya Allah kuasa untuk menjadikan kita manusia yang tidak pernah mati, yang tidak pernah rusak. Bisa aja. Tetapi Allah juga kuasa untuk menjadikan kita rusak.
Ya terserah Allah gitu kan ya. Dan itu semuanya atas kuasa Allah. Sehingga orang yang menolak untuk tua itu ya menolak kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu nggak bisa juga kita tolak ya, tua tua aja. Mau tarik benang kayak mau sulam kayak mau apa ya, tua mah tua aja gitu ya. Baik. Kemudian apa yang hancur dari kita? Yang hancur dari kita itu ya bisa kitanya, manusianya. Yang hancur dari dunia itu ya kita sebagai manusia, atau juga hartanya, dunia kita. Gitu. Jadi Allah berkuasa untuk menghancurkan yang tadinya itu subur, baik, kemudian hancur. Ya baik manusianya, manusia itu tumbuh kecil, gede, kemudian kuat, memiliki kekuasaan, bisa mencari penghasilan, kuat secara finansial, kuat secara apa namanya sosial dan seterusnya. Tapi lama-lama juga orang yang kuat-kuat seperti itu akan hancur juga. SBY dulu pas jadi presiden jadi nomor 1 di Indonesia. Sekarang seperti apa? Kemudian mungkin banyak sekali orang-orang yang misalnya siapa ya, yang pas dia jadi presiden di atas, tapi matinya dibunuh sama demonstrannya, sama rakyatnya sendiri. Kan tidak sedikit yang seperti. Nah, bahkan kalaupun kita bisa membuat satu istana yang megah, yang mana itu dunia tidak akan hancur meskipun 200, 300, 400 tahun, ya istananya nggak hancur, kitanya sudah tidak bisa menikmati. Kan gitu. Kalau kitanya bisa menikmati, ya dunianya yang ternyata hancur duluan, bisa jadi. Jadi pokoknya antara manusianya yang hancur atau dunianya yang hancur. Ya, atau malah dua-duanya juga hancur. Sehingga ya kalau ada manusianya tapi nggak ada hartanya, ya tidak bisa menikmati. Ada hartanya, ya, tapi manusianya nggak ada, juga tidak bisa menikmati. Hidup, kerja, banting tulang, luar biasa, ngumpulin duit, ya bahkan jalan-jalan ke Ragunan aja, istri minta jalan-jalan ke Ragunan, mikirnya 2 bulan baru ya udah deh ayo sesekali. Cuman ke Ragunan doang pakai mikir 2 bulan gitu ibaratnya, karena saking ngiritnya duit dan seterusnya. Akhirnya duit ditumpuk, diinvestasikan dan seterusnya. Umur 50 tahun mati, kemudian anaknya jadi rebutan istri sama anak-anaknya pada rebutan, istrinya kawin lagi dan seterusnya dan seterusnya. Terus ngapain hidup di dunia kalau cuma ngumpulin buat orang lain kan gitu. Nah ini makanya kita harus paham. Ya nggak apa-apa kalau memang niatnya dari awal, enggak, saya memang tidak terlalu suka menikmati dunia. Saya menikmati itu jika kalau dunia ini saya bisa cari, saya berikan kepada anak-anak saya, dan mereka bahagia, itu kebahagiaan saya. Ya monggo silahkan. Tapi artinya jangan sampai terlalu mendamba-dambakan dunia. Jangan terlalu boros, jangan terlalu ngejar, dan juga jangan terlalu pelit. Karena ada orang yang saking cintanya sama dunia, untuk beli HP, HP udah hancur, lebur, udah susah dipakai, ya. Kalau telepon harus mungkin diikat dulu biar nggak lepas dan seterusnya. Ganti HP nggak mau, padahal dia udah sangat butuh dan duitnya ada. Kenapa? Ini kan duit, nanti aja deh disimpan sayang dan seterusnya. Itu hubudunnya itu terlalu cinta sama duit. Emang buat apa duit yang ada gitu? Nah, kecuali nggak ada ya sudah. Tapi kalau ada, ngapain ditunda-tunda? Ya walaupun jangan juga nggak punya duit tapi pengen iPhone 13 akhirnya ngeredit gitu dan seterusnya, maksa dan seterusnya. Itu juga cinta dunia yang seperti itu. Terlalu pelit ya cinta dunia, terlalu maksa untuk memiliki sesuatu juga cinta dunia. Terus bagaimana? Ya sudah, yang ada dinikmati, ya jangan terlalu boros dan juga jangan terlalu pelit, ya secukupnya, sebutuhnya saja. Dunia itu seperti itu. Oke. Jadi apa yang hancur? Bisa manusianya, bisa dunianya. Kemudian ada beberapa ayat yang serupa, misalnya surat Yunus ayat 24, ya. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya permisalan kehidupan di dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan, mimma ya'kulun nas wal an'am, yang mana nanti tumbuhan itu akan dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Sehingga ketika bumi itu sudah akhadhatil ardu zukhrufaha. Zukhruf itu artinya sudah sampai puncak keindahannya, wazayyanat, dan sudah bagus sekali gitu ya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha.
Dan orang yang memiliki dunia tersebut seolah-olah, wah nggak akan ada habisnya nih. Seolah-olah ini dunia nggak akan ada habisnya. Seolah-olah kekayaan dia itu tidak akan pernah habis. Seolah-olah kekuasaan dia juga tidak akan pernah berakhir. Seolah-olah kekuatan dia itu juga tidak akan melemah. Matanya dia itu seolah-olah akan selalu bisa melihat seperti itu. Lamanya dia bisa berdiri juga seolah-olah akan selama itu terus. Lamanya dia bisa main futsal juga seolah-olah tidak akan, ya 2 jam tetap akan kuat terus sampai nanti. Enggak. Akan ada saatnya nanti kalian itu naik ke lantai 2 aja udah ngos-ngosan banget. Itu akan ada muncul saatnya. Kan gitu ya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna. Maka nanti kami yang akan mengambil kembali hal tersebut lailan aw naharan, baik siang ataupun malam, faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Maka akan kami jadikan seluruh tanaman itu hasidan, seolah-olah terpanen semuanya, ka'allam taghna bil ams. Bahkan seolah-olah kayak tidak pernah tumbuh sama sekali. Kemarin masih tinggi, gagah, kenapa sekarang udah tumbang kayak seolah-olah nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan. Nah, itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Dan fenomena-fenomena seperti itu sebuah tanda-tanda ayat kauniyah yang Allah berikan, nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang bisa berpikir. Maka orang yang memiliki logika yang lurus pasti akan sadar bahwa iya ya, kehidupan dunia ini nggak akan lama. Itu kalau orang yang cerdas. Cerdas itu orang yang konsisten di dalam berpikir, kan gitu ya. Bisa mengambil kesimpulan yang tepat dari suatu sumber, entah itu kejadian, entah itu apa. Pokoknya yang ia lihat, informasi yang ia dapatkan, bisa ia proses dengan baik sehingga menyimpulkan kesimpulan yang tepat. Sehingga kesimpulan yang tepat itulah yang ia jadikan sebagai pegangan hidup. Kan gitu ya, informasi yang bermanfaat untuk dia. Itu orang cerdas. Kemudian ayat yang lain, Az-Zumar, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu. Tidakkah kamu melihat Allah itu menurunkan air dari langit, maka kemudian akan muncul dari bumi ini apa, yanabi itu sumber air, thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu. Kemudian kami tumbuhkan di atas muka bumi ini tumbuhan yang bermacam-macam sekali. Ya, kenapa nggak satu macam? Padahal airnya sama. Airnya sama tapi yang tumbuh beda. Nah, ini ya kuasa Allah. Tsumma yahiju, kemudian hancur, fatarahu musfarron. Kemudian fatarahu musfarron, kemudian kamu melihat dia menjadi kuning, tsumma yaj'aluhu hutama. Kemudian menjadikan mereka semuanya itu hancur. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada peringatan bagi orang-orang yang ulil albab. Orang yang memiliki albab. Albab itu dari kata-kata lubbun. Lubbun itu artinya inti, orang yang memiliki otak gitu. Itu peringatan hanya bagi orang-orang yang memiliki otak, yang memiliki pikiran, yang faham. Kalau tidak faham, tidak akan sadar bahwa itu adalah sebuah kode. Al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang cerdas cukup diberikan isyarat saja udah paham. Kalau yang nggak cerdas, itu sampai diteriakin jangan, itu masih aja dia lakukan, kan gitu. Tapi kalau orang yang cerdas itu cukup digedipin atau dilihatin dengan pandangan yang menunjukkan sesuatu, itu orang udah paham. Oh, berarti nggak boleh. Oh ya udah, nggak usah. Itu orang yang cerdas. Nah, ini kita termasuk yang mana? Kemudian surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan. Walahun, dan juga ya satu hal yang sia-sia, wazinatun, dan juga perhiasan-perhiasan, senang-senang, watafakhurun, dan saling membangga-banggakan bainakum, watakatsurun fil amwali wal aulad, dan hanya saling memperbanyak harta dan anak-anak saja, berbangga-banggaan dengan harta dan anak. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh, seperti sumber air yang al-kufar apa ya? Al-kufar itu artinya orang-orang yang petani itu sampai terperangah. Jadi seperti sumber air yang menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang membuat petani-petani itu terpana dengan luar biasa hebat. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia mulai layu dan menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian dia hancur lebur, tidak menjadi apa-apa, hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan sedangkan di akhirat itu ada adab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tetapi juga ada ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya mata'un, sesuatu yang indah tetapi al-ghurur, tetapi yang membohongi kita. Jadi keindahan yang tidak abadi, yang palsu. Keindahan yang palsu dia hanya fata morgana. Kayak ada padahal tidak ada. Dan kita tahu bahwa kenikmatan di dunia ini memang kenikmatan yang tidak sempurna. Katakanlah teman-teman paling suka makanan apa? Katakanlah tongseng atau sate kambing misalnya. Ya, atau mungkin apalah, ya katakanlah McD, ya, ayam McD gitu, katakanlah begitu. Maka pas lapar makan McD, satu ayam, satu nasi, enak, kenyang, nikmat. Tapi setelah itu dikasih satu ayam, satu nasi lagi, kira-kira masih nikmat nggak? Setelah, oke, masih bisa, sanggup ya, kayak Sauki mungkin sanggup lah, 2, 3 masih aman, masuk aja semuanya. Tapi kalau sudah 4, 5, 6, 7, apakah kenikmatan McD itu masih sama? Kan sudah enggak. Bahkan dengan barang yang sama persis pun kita tidak bisa menikmati itu dalam kondisi dengan kenikmatan yang sama. Ya artinya memang dunia itu seperti itu. Kenikmatan itu relatif, kebahagiaan itu juga kebahagiaan relatif, bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki nanti di akhirat. Baik, itu ayat 45. Jadi ada beberapa ayat yang serupa, misalnya Yunus 24, Zumar 21, Al-Hadid 20. Baik. Itu ayat 45. Nah, lanjut kita ke ayat 46. Silakan, Syauki. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال harta, wal banuna dan anak-anak, zinatu perhiasan, al hayati kehidupan, ad-dunya dunia, wal baqiyatu dan yang tetap atau kekal, as-solihatu kebajikan amal soleh, khairun lebih baik, inda di sisi rabbika Tuhan kamu, sawaban pahala, wa khairun dan lebih baik, amalan harapan. Baik. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta wal banun dan anak-anak laki-laki. Ini lebih spesifik anak laki-laki. Zinatul hayatid dunya merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu dan yang tetap atau yang kekal itu as-solihatu kebajikan atau amal soleh. Khairun 'inda rabbika itu lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban dalam bentuk pahala, wa khairun amala dan juga lebih baik secara pengharapan. Artinya lebih bisa diharapkan lagi dibandingkan al-mal, harta dan juga dunia. Harta dan juga anak-anak itu memang perhiasan dunia, menyenangkan ketika tetapi bagaimanapun al-baqiyatus sholihatu kebajikan-kebajikan yang kekal itu lebih baik di sisi Allah dan lebih bisa diharapkan. Baik. Kita coba tafsiri beberapa al-malu wal banun. Ya, jadi di sini dikatakan harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya. Perhiasan daripada dunia. Kalau harta kita tahu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Memang manusia itu diciptakan, dicitrakan, difitrahkan untuk suka dengan harta. Ini nggak masalah, kita suka dengan harta nggak masalah. Yang penting cara kita dapat halal, cara kita mentasarufkan halal, dan jangan sampai menenggelamkan kita, melalaikan kita, mensilaukan kita, sehingga lupa bahwa dunia, harta itu bukan tujuan utama kita. Ya. Kemudian al-banun, anak laki-laki. Kenapa kok yang disebut di sini itu anak laki-laki? Ya. Karena rata-rata orang kafir itu hanya melihat anak laki-laki lah yang bisa diharapkan. Sedangkan anak perempuan itu cuman bikin sengsara, bikin repot, harus ngasih makan, habis ngasih makan, ntar gede diambil orang. Jadi tidak bisa memberikan feedback apa-apa. Nah, orang kafir, bahkan orang-orang kafir melihat anak perempuan itu mau dibunuh.
Tapi kalau anak laki-laki, wah ini saya anaknya laki-laki dan seterusnya. Dia bangga-banggakan. Kenapa? Nanti dia akan bisa membantu orang tuanya, bisa perang, bisa kerja, bisa nyariin duit buat orang tuanya, sehingga itu yang menjadi aset buat dia. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah itulah kesalahan orang-orang kafir. Dan mungkin sebagian kita juga berpikiran bahwa anak itu demikian. Anak itu adalah sesuatu yang yang menjadi milik kita. Padahal anak itu bukan hak milik kita, melainkan anak itu adalah amanah. Anak itu dilahirkan juga bukan karena permintaan dia, kita yang menginginkan anak itu lahir, kan gitu ya. Nah, maka ketika dia lahir, kemudian kita besarkan dan seterusnya dengan mungkin susah payah kita juga, tetapi bukan berarti anak itu punya hutang sama kita. Oh, berarti anak itu adalah sebuah kanvas yang mana saya bisa melukis apa saja sesuai keinginan saya. Bukan seperti itu. Anak bukan sebagai pelampiasan keinginan orang tuanya. Ya tentu ini kita berbicara sebagai orang tua ya, calon-calon orang tua. Kalian kalau punya anak gitu ya, jangan jadikan anak itu, jangan lihat anak sebagai oh nanti kamu gede mau saya sekolahkan di sini supaya kamu jadi begini kemudian begini. Hanya karena keinginan orang tuanya semata, hanya karena kebahagiaan orang tuanya semata. Kamu nanti harus kerjanya begini, begini, les biola, les ini, dan seterusnya. Yang mana faktornya hanya orang tuanya bangga kalau punya anak bisa les biola, bisa dibikinkan IG story, atau bikinkan reel TV, dan seterusnya, sehingga bisa dipamerkan, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Anak bukan hak milik kita, sehingga kita bisa mengapakan anak kita sesuai dengan apa yang kita mau. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang menganggap anak adalah hak milik pasti akan rugi ketika punya anak perempuan. Punya anak perempuan, melahirinya susah, gedeinya susah, makan biaya dan seterusnya. Tahu-tahu pas dia udah gede, nikah, udah lulus kuliah, nikah diambil sama suaminya. Nah, terus kapan kamu berbakti sama saya? Loh, kita punya anak itu bukan untuk menjadi pembantu kita, bukan menjadi pemuas kita, enggak. Anak itu ya amanah dari Allah. Ya memang itu kalau orang yang menikah ya pasti pengen punya anak karena memang bagaimanapun anak itu kebahagiaan tersendiri. Ya tetapi bukan berarti kita nuntut anak untuk bisa membalas itu semuanya, enggak. Ya Allah, terima kasih atas amanah ini. Saya berkewajiban untuk menjadikan dia hamba-Mu yang soleh. Maka asalkan dia dari hamba yang soleh, ya sudah, berarti saya sudah melakukan pekerjaan saya. Cukup. Nah, masalah dia memberikan feedback, oke, seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Itu Allah berbicara kepada anak. Tetapi ketika berbicara kepada orang tua, itu jangan membebani anak seolah-olah itu punyamu. Enggak. Nah, jadi kalaupun seorang perempuan nanti dia kerja udah kita kuliahkan S1, S2 kok diambil orang lain, kemudian dia ikut suami, dia berbakti sama suaminya dan seterusnya. Ya asalkan hal itu kok masih di dalam koridor menjadi orang yang sholihah, maka kita udah berhasil. Ya meskipun mungkin sedih-sedih ya ada ya. Pasti ya seorang bapak itu kalau melihat anak perempuannya diambil orang lain ya pasti sedih lah. Kayaknya lebih sedih dibandingkan anak laki-lakinya nikah. Kalau anak laki-laki nikah udah bodo amat gitu. Tapi kalau anak perempuannya itu pasti beda. Pasti beda. Pasti. Makanya buat para suami itu juga ya paham juga bahwasanya bagaimanapun istri kita itu tetap anak bapaknya. Jadi jangan macam-macam juga gitu. Ibaratnya gitu, harus sadar itu juga. Tapi sebagai orang tua jangan kemudian menjadikan anak sebagai media untuk meluapkan keinginan-keinginan kita, ekspektasi-ekspektasi kita. Saya pengen anak saya begini, begitu, dan seterusnya. Kita harus menjadikan dia sesuai yang Allah inginkan. Allah ingin dia menjadi apa? Sesuai dengan syariat yang diinginkan seperti apa? Ingin menjadikan anak yang soleh, bermanfaat untuk umat, menjadi pelayan umat Nabi Muhammad, menjadi hamba Allah yang taat. Selama dia menjadi seperti itu berarti kita sudah berhasil. Ya meskipun mungkin pengen saya jadi dokter, jadi guru, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jadi guru yang soleh, nggak masalah, kan gitu ya. Nah, sehingga kenapa yang disebut sebagai al-banun ya karena memang banun lah yang menjadi kebanggaan orang-orang biasa. Nah, kalau perempuan tidak bisa dibanggakan, kalau laki-laki kan ntar dia kerja kuliahnya di tempat yang bergengsi, habis itu dia lulus kerja dapat pekerjaan yang bergengsi juga di BUMN atau apa yang
gajinya sebulan mungkin 40-50 juta. Habis itu dia bisa beliin orang tuanya mobil, bisa beliin, "Nak, Papa pengen ke Labuan Bajo." "Oke, Pak, siap, terbang," dan seterusnya gitu. Diposting, "Wah, ini hasil anak saya, berbakti sekali kamu, Nak," dan seterusnya. Padahal itu adalah kebanggaan dirinya, dia pengen disebut sebagai, "Oh, bapak yang bahagia karena punya anak yang begitu." Intinya tetap dirinya aja gitu. Nah, itu jangan sampai kita itu mengabdi untuk diri kita sendiri, kita itu mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, nah padahal memiliki anak perempuan itu adalah sebuah anugerah juga, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Jadi ini Ibunda Aisyah ya, pernah didatangi seorang perempuan dengan 2 anak perempuan-perempuannya meminta bantuan sama Aisyah, minta-mintalah, ngemis gitu. Kemudian sama Aisyah, "Wah, saya nggak punya apapun kecuali 1 kurma saja." Akhirnya kurma itulah diberikan kepada sang ibu. Kemudian sang ibu itu bagi 1 kurma itu menjadi 2, dikasihkan kepada anak yang pertama dan anak yang kedua. Perempuan semuanya. Artinya kan ibunya perempuan, anaknya perempuan, kan sama-sama lemah semua ini, nggak bisa mencari nafkah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan respon orang yang diberikan ujian. Ya, karena memang tidak mudah ya, punya anak perempuan itu mungkin lebih lebih berat gitu. Karena harus menanggung nafkah sampai dia menjadi istri orang, habis jadi istri orang, ya kita juga nggak dapat apa-apa dong, kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Paling ntar cucu kan gitu. Manibtul yamin hadhil banati bisyai'in. Barang siapa yang mendapatkan ujian dari seorang anak perempuan dengan sesuatu, ya misalnya dia nggak bisa mencari kerja sendiri, nggak mencari apa namanya, kunnalahu sitran minan nar. Maka mereka itu akan menjadi sitron, akan menjadi apa namanya, tameng daripada api neraka. Nah, makanya ya, kalau laki-laki mungkin orang-orang pada mau, pada senang punya anak laki-laki, gitu kan ya. Tapi kalau punya anak perempuan, wah terbatas, nanti nggak bisa. Kan pasti ada lah. Saya yakin teman-teman yang perempuan apalagi, wah kalau nanti punya anak, saya pengen jadikan anak saya begini, begitu, dan seterusnya kan gitu. Pasti ada lah ekspektasi-ekspektasi. Nah, tolong kalau masih sesuai syariat nggak apa-apa, tapi kalau sudah tidak sejalan, ya tolong jangan. Atau tidak berseberangan dengan syariat, tetapi juga kurang manfaat dan hanya untuk kepentingan kesenangan pribadi juga, ya kurang-kurangilah. Yang seperti itu. Baik. Apalagi yang lain, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumil qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Barang siapa yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai dia balik kedua-duanya, maka dia datang di hari kiamat ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Seperti ini. Dia akan datang di hari kiamat seperti dengan bersamaan dengan saya seperti ini. Ya, artinya sangat dekat dengan Rasulullah. Kemudian man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha qala yani adzukur adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang memiliki anak perempuan kemudian dia tidak membunuhnya dengan apa itu wa ilal mau'udati su'ilat bi ayyidam bin qutilat, dan kepada anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya kenapa dia kok dibunuh sama bapaknya, itu kan orang-orang kafir begitu, punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup karena ini mah cuma ngabisin nasi aja, nggak bisa kerja gitu, dan seterusnya. Tidak menghinanya dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, ini penting sekali. Kita tidak boleh mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan punya tugasnya masing-masing memang, punya kebiasaan masing-masing memang. Tetapi tidak berarti yang laki-laki lebih unggul daripada perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini. Kemudian apalagi man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak, fasabara alaina, dan dia bersabar untuk merawatnya, wa'at amahunna, ngasih makan mereka, wasaqahunna, ngasih minum, wakasahunna, ngasih pakaian, min jidatihi, dari pekerjaannya, dari hasil keringatnya, kunna lahu hijaban minan nari yaumil qiyamah, maka dia akan menjadi hijab di hari kiamat dari api neraka. Ini maka keutamaan memiliki anak perempuan, bersabar. Kita punya anak bukan untuk hitung-hitungan, untung rugi dunia, tetapi anak adalah amanah. Tugas kita menjadikan dia, mengantarkan dia menjadi hamba yang soleh dan solihah. Mau laki-laki, mau perempuan, tugasnya sama. Mereka bukan milik kita, tetapi mereka adalah amanah yang dibebankan kepada kita. Nah, ini hal yang harus kita pahami sebagai calon-calon orang tua. Ini calon ya, karena yang punya anak kayaknya baru siapa? Nida? Iya ya. Itu siapa? Baru dikit lah yang punya anak. Sauki belum ya. Anak-anak murid banyak, anak murid banyak. Ya, anak murid dulu lah.
Kenapa banun? Kemudian sama kurang lebih. Nah, al-malu wal banuna, harta dan anak laki-laki itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat. Apa yang disebut sebagai al baqiyatus sholihat? Kalau secara waktu, secara makna bahasa, al baqiyat adalah hal-hal yang tersisa, as-sholihat adalah hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik yang tersisa itu khairun inda rabbika. Itu lebih baik di hadapan Tuhanmu, thawaban wa khairun amalan. Dan juga lebih baik secara pengharapannya. Al-baqiyatus sholihat, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan al-baqiyatus sholihat as-shalawatul khams, bahwasanya al-baqiyatus sholihat itu sholat 5 waktu. Kemudian pendapat yang kedua, dia adalah sebuah zikir dari tahlil, tahmid, tasbih, takbir, hauqalah. Jadi la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 5 kalimat itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 5 hal itu merupakan al-baqiyatus sholihat. Perkataan yang baik. Di mana dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istaghfiru minal baqiyatis sholihat. Perbanyaklah kalian melakukan sesuatu yang akan al-baqi, yang akan kekal abadi. Perbanyaklah kalian melakukan kebaikan yang akan kekal. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang disebut sebagai al-baqiyatus sholihat wahai Rasulullah? Qala al-millah. Al-millah. Wa qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu al-millah ya Rasulullah? Qala at-takbiru wat-tahlilu wat-tasbihu walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa hakadha rawahu. Yaitu membaca Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi perbanyaklah membaca. Sehingga kalau teman-teman lagi bengong, lagi apa begitu ya perbanyaklah ya. Fa idza faraghta fansab. Ketika kalian kok sudah selesai melakukan satu hal, ya lakukanlah hal yang baik. Nah, kalau lagi nunggu antri Indomaret mungkin lama, ada orang di depan udah pakai voucher, kemudian lama padahal belinya cuma 150.000 gitu kan ya. Udah gitu, pokoknya ribet lah gitu, ngisi e-money, ngisi pulsa dan seterusnya. Ribet padahal kita cuma beli aqua sebiji doang. Ngantrinya lama banget. Nah, udah daripada ngerundel, daripada ngomel-ngomel sendiri, mendingan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang disebut sebagai al-baqiyatus sholihat. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan Utsman bin Affan itu pernah mengatakan salat 5 waktu adalah al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana kalau kita di dalam hadis kan dikatakan bahwasanya barang siapa Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian kalau kalian di depan rumahnya itu punya sungai, ada sungai, dan kalian sehari mandi 5 kali. Itu yang ditanya orang Arab, yang mana orang Arab itu mandi seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ditanya gimana kalau kalian mandi itu sehari 5 kali, bersih nggak? Kira-kira tersisa ada kotoran nggak? Nggak ada wahai Rasulullah. Nah seperti itulah sholat 5 waktu itu. Dari subuh sampai zuhur pasti ada dosa yang kita lakukan. Ya, pasti akan ada dosa yang kita lakukan. Entah itu ngegibah, itu gelendeng, entah itu ngomongin orang meskipun dalam hati, mungkin nyinyirin orang meskipun dalam hati. Ya, mungkin yang laki-laki juga ke kantor, ke mall melihat hal-hal yang memang diinginkan untuk dilihat, gitu misalnya, gitu ya. Nah, itu kan dosa-dosa juga. Maka cara menggugurkannya adalah dengan sholat 5 waktu tersebut. Nah, tapi bukan berarti juga, ntar kan sholat ini udah nggak apa-apa, lihat aja, lototin aja gitu ya, nggak juga. Bukan yang seperti itu juga maksudnya. Nah, itu adalah al-baqiyatus sholihat. Kalau tadi kan dikatakan al-baqiyatus sholat itu 5 waktu. Tapi kalau kata Utsman bin Affan, sholat 5 waktu itu bukan baqiyatus sholihat, tetapi al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, kebaikan yang menghapus keburukan. Tuh, qalu hadhil hasanatu famal baqiyatus sholihat. Oh, kalau itu berarti al-hasanat. Terus al-baqiyatus sholihat apa wahai Utsman? Maka dia berkata,
dia adalah la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi tafarrada. Jadi la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini. Maka kalau kita bisa memahami 5 hal ini, kita selalu berzikir dengan 5 hal ini, maka hidup kita akan tenang. Udah pasti. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi seluruh masalah apapun, punya masalah sebesar apapun, ya tenang. Masalah itu kan juga punya Tuhan. Tuhannya siapa? Ya Allah. Allah itu Tuhan saya juga. Saya bisa kok minta ke Allah kapan saja. Jadi la ilaha illallah. Tenang hidup. Wa subhanallah. Dan Allah itu maha suci. Walhamdulillah. Dan saya mensyukuri dan alhamdulillah segala puji bagi Allah karena telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada saya. Saya bisa hidup, saya bisa nafas, saya bisa apa dan seterusnya. Itu sebuah kenikmatan. Makanya ulama-ulama zaman dulu tuh gini. Kalau kalian sedang bersedih, datanglah ke kuburan. Ziarahlah. Kalau kalian lagi sedih, ziarah. Ngapain? Minta wangsit? Enggak. Misalnya, ya Allah kok jodoh saya lama sekali, datang ke kuburan. Atau mungkin, ya Allah kok saya lamarannya kok ditolak terus, ya Allah kok saya kerjaannya susah banget, banyak teman resek, banyak teman kerja yang begini, begitu, dan seterusnya. Kenapa orang-orang kok pada nggak suka sama saya? Datang ke kuburan. Kenapa? Karena ketika kita ke kuburan, kita akan melihat orang yang sudah nggak bisa apa-apa. Sehingga, ya Allah, meskipun saya punya masalah banyak, jodoh nggak datang-datang, pekerjaan juga gitu-gitu aja, tapi minimal saya masih hidup, saya masih bisa senyum, saya bisa makan, saya bisa sholat, saya bisa ini. Sedangkan orang-orang itu mau kalau ditukar sama kita. Oke, dengan segala seluruh masalah kamu, nggak apa-apa, kamu gantiin saya gantiin kamu. Kurang lebih seperti itu. Itu kata orang-orang yang di bawah. Sehingga ketika kita melihat orang mati, saya dapat banyak sekali nikmat. Udah, bahagia lagi dia setelah itu. Ya, jadi ziarah itu bukan nyari wangsit, bukan, tapi tetap mendingan saya daripada dia. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya nggak punya jodoh, ya udah, sholat aja gitu kan, atau baca Quran aja, udah nggak apa-apa. Dicengin sama teman-teman sekelas, ya udah pindah ke kelas lain gitu aja, gampang, apa susahnya kan gitu. Ya pokoknya gampang gitu. Jadi alhamdulillah, selalu bersyukur dengan kenikmatan yang selalu ia dapatkan. Yang selama ini dia dapatkan, udah nikmatan itu syukurin aja terus, udah bahagia. Allahu Akbar, Allah lah maha besar. Yang paling besar itu Allah, sehingga sebesar-besarnya masalah tetap tidak lebih besar daripada Allah. Dan ketika kita sudah beres kewajiban kita kepada Allah, maka urusan-urusan yang lain sudah tidak jadi masalah. Kalau urusan kita dengan Allah kok sudah beres, yang mana Allah itu adalah yang maha besar, maka urusan-urusan yang lain tidak jadi besar, kan gitu. Besar kan relatif. Mungkin kita melihat apa namanya, ya apalah, batu akik kok sejempol, itu udah merasa gede, ya karena kita baru lihat yang segitu. Ada orang lain yang ternyata batu akiknya segede kepel segini. Wah, baru kita ngerasa, oh kok lebih gede. Jadi yang kemarin jadi terasa kecil kan gitu. Nah, jadi gede itu karena kita baru melihat itu yang paling gede, seolah-olah itu paling gede. Itulah yang gede. Padahal kalau kita setelah melihat yang lebih gede lagi, oh ternyata ada yang lebih gede lagi. Nah, masuk mall mungkin apa ya? Kayak yang kecil-kecil gitu, masuk gedung yang 4 lantai, kita mungkin di kampus merasa punya gedung 4 lantai itu udah tinggi. Di Jakarta gedung sampai 50 lantai. Nah, baru kelihatan, oh kampus kita kecil ternyata kan gitu. Nah, kurang lebih juga seperti itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang terjadi itu memang sudah kehendak Allah. Ya. Kita alhamdulillah bisa menjadi orang soleh, bisa mendapat kerjaan yang baik, juga tidak bangga, tidak ujub. Kenapa? Ya itu semuanya juga karena Allah. Kita kena musibah, kita kena masalah, kita sholat nggak khusyuk dan seterusnya juga, ya itu semuanya kehendak Allah. Jadi ketika diuji nggak down, ketika di atas, ketika mendapatkan kenikmatan juga tidak bangga diri, tidak lupa diri. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga hidup itu tenang, konstan, santai, gitu, lurus, santai, enak. Nah, ini adalah al-baqiyatus sholihah, ya. Jadi banyak-banyaklah dibaca dan difahami, diresapi hati. Itu tafsiran yang kedua. Wal baqiyatus sholihat, dan al baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Ya. Itu lebih baik di hadapan Tuhanmu secara pahala dan juga lebih bisa diharapkan. Di dalam hadis lain dikatakan, man qama minal laili fatawaddo'a, barang siapa yang bangun di malam hari kemudian dia wudu, kemudian dia matmadhafahu, kemudian dia
berkumur, tsumma qala subhanallah mi'ata marrah. Baca subhanallah 100 kali, baca alhamdulillah 100 kali, baca Allahu akbar 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, maka dia akan diampuni seluruh dosanya illa dima, kecuali dosa membunuh. Fa innaha la tubtal. Karena dosa dima, dosa apa namanya? Dosa membunuh, masalah nyawa itu tidak bisa digantikan dengan apapun ya kecuali dengan kisos. Nah ini. Jadi hati-hati kalau mendolimi orang lain, meskipun cuma mukul, jitak dan seterusnya, itu hati-hati karena ntar di kisos itu. Ya nggak apa-apa deh Ustaz, kalau dijitak doang sih nggak apa-apa lah, saya rela lah kalau cuma dijitak. Gitu. Ya nggak masalah kalau cuma jitak doang sih. Kalau sampai ngebunuh itu kan jadi nggak. Nah, itu pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang ketiga, al-baqiyatus sholihat adalah seluruh kebaikan kita. Dimana dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dari Ibnu Abbas, al-baqiyatus sholihat adalah wahya dzikrullah, dzikir kepada Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, wala haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, sallallahu kepada Nabi, kemudian berpuasa juga, sholat juga, haji juga, sedekah juga, memerdekakan budak iya, jihad juga, silaturahmi juga, kemudian seluruh amalan-amalan baik. Itu semuanya adalah al-baqiyatus sholihat. Dan itu saya rasa pendapat yang paling ya pokoknya tepat lah ya, menurut saya al-baqiyatus sholihat ya memang seluruh amalan lah, tidak terspesifik harus amalan tertentu. Seluruh amalan yang baik itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Allati tabqa li ahliha fil jannah, yang mana dia akan terus terbawa sampai surga, wa madamati samawati wa tul ard. Selama kita melakukannya dalam kondisi sebelum dunia ini hancur. Nah, jadi itulah al-baqiyatus sholihat, artinya seluruh amalan kebaikan. Nah, dan Allah di sini membandingkan antara dua hal ini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah membandingkan dua hal ini. Satu, harta dan dunia, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, dan al-baqiyatus sholihat itulah yang akan bermanfaat untuk kamu nanti di akhirat, yang akan lebih bisa diharapkan. Karena yang namanya harta, yang namanya anak, itu tidak selalu bisa diharapkan. Malah kadang bikin puyeng, bikin pusing. Ya, anak kadang malah bikin masalah, bapaknya dipanggil ke sekolahan, anak malah ya harta juga bikin pusing, bikin kita jadi khawatir hilang, khawatir ini, khawatir itu, dan seterusnya. Kan gitu. Kadang dunia memang bermanfaat, kadang menyenangkan, tapi ada kalanya juga tidak menyenangkan bagi kita. Sedangkan al-baqiyatus sholihat itu pasti nanti di akhirat akan membuat kita senang. Baik. Nah, yang dimaksud apa? Khairun di sini, dan al-baqiyatus sholihat itu khairun, lebih baik dibandingkan al-malu wal banun. Kenapa? Satu, al-baqiyatus sholihat itu pasti dapat jika diusahakan. Seluruh kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kita dapatkan pahalanya jika kita upayakan. Kita mengupayakan sholat, ya pasti akan nanti dapat jika ikhlas. Ketika kita bersedekah, pasti nanti akan dapat balasannya. Ketika kita melakukan apapun kebaikan, pasti akan dapat pahalanya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia belum tentu. Meskipun dia sudah mengusahakan, udah 3 tahun sebar CV sana, sebar CV sini, daftar sana, daftar sini, enggak keterima-terima. Udah 3 tahun mencari biro jodoh ke sana kemari, ta'aruf, sowan ustaz sana, ustaz sini, kiai sana, kiai sini untuk dicarikan jodoh, enggak dapat. Mohon maaf, kadang juga udah menikah, udah bertahun-tahun dia berusaha mencari anak, dokter sana, dokter sini, terapi ini, terapi itu, makanan ini, makanan itu, obat ini, obat itu, semuanya juga belum tentu dapat. Itu kalau dunia belum tentu dapat, bahkan kalau kita bisa. Tapi kalau akhirat sudah dipastikan akan dapat selama kita memang mengupayakan dan ikhlas lillahi ta'ala. Pasti. Maka dari sisi itu akhirat jauh lebih baik. Yang kedua, kenikmatan al-baqiyatus sholihat itu abadi, sedangkan dunia itu sementara. Ya kayak tadi, ya mungkin teman-teman merasa makan enak itu kalau lagi lapar. Kalau makanan porsi pertama, porsi kedua, meskipun masih habis kita makan, tetapi kenikmatannya sudah berbeda dengan kenikmatan yang kedua. Ya mungkin nanti teman-teman yang jomblo-jomblo ini merasa punya pasangan itu suatu kenikmatan yang wah pokoknya didamba-dambakan sekali. Itu awal-awal aja. Nanti juga bosen gitu.
Yang awalnya sama mungkin pasangan itu merasa kalau 2 jam kok nggak ngasih kabar itu kayak kangen gitu. Ya itu awal-awal aja. Ntar 2 hari pergi juga nggak dicariin. Biasa aja kan gitu ya. Paling malah, mana duit buat anak, buat beli susu nih, udah habis ya. Paling sekali ngubungin minta duit. Gitu doang gitu. Jadi yang sini juga sudah biasa aja, yang sana biasa aja. Artinya sementara saja. Ya padahal kan pasangan itu dulu yang kita dambakan. Jadi ya memang ya nggak apa-apa, itu sebuah siklus. Dunia memang seperti itu. Sedangkan akhirat itu kenikmatannya abadi. Kita makan misalnya ayam, mungkin nikmat, kenikmatannya di situ. Besok makan ayam lagi, apakah bosan? Nggak akan pernah ada kata bosan. Kenapa? Karena kenikmatannya akan meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus. Entah standar kita yang nggak pernah naik, atau makanannya yang selalu naik. Pokoknya nggak akan pernah bosan bisa di akhirat. Nah, kalau dunia kan bosan ya. Kalian dulu makan McD itu kayak luar biasa. Sekarang udah bisa kerja, punya duit sendiri, makan McD tiap hari, bosan sendiri. Kan ya? Makanya supaya untuk memaintenance kenikmatan ya, jangan banyak-banyak makan yang kita sukai. Sebulan sekali aja, supaya apa? Supaya kita tetap tertarik dengan makanan tersebut. Ya biasa aja gitu, artinya nggak usah dipaksain juga sih. Tapi artinya kita itu kalau seluruh keinginan kita iyakan, karena kita punya duit, seluruh ya kapan kita akan mulai menahan hawa nafsu ini, kan gitu ya. Jadi kadang kebahagiaan itu terletak setelah kita susah. Kebahagiaan itu akan datang setelah kita susah. Kenikmatan kita berbuka itu karena kita sudah berpuasa. Kalau belum berpuasa, habis makan, suruh makan lagi ya sudah tidak enak, kan gitu. Jadi kenikmatan itu justru terletak ketika kita sedang susah. Kemudian al-baqiyatus sholihat, kenikmatannya itu sempurna, artinya punya istri di akhirat ya akan selalu membahagiakan, punya pasangan di akhirat akan selalu memberikan kebahagiaan buat kita, menyenangkan buat kita, sedangkan di dunia itu kadang membahagiakan, kadang jadi masalah. Punya anak itu sesuatu yang kita inginkan, tapi kadang kalau sudah punya anak ya kadang ngeselin juga anak, kan gitu. Kadang bikin kesel lagi, capek-capek, nangis mana, kan tadi udah tidur, perasaan udah dibikinin susu, udah dan seterusnya. Pipis lagi, tadi kan barusan pipis, kenapa nggak tadi aja sih pas diganti popoknya, kan gitu. Kenapa nggak sekalian tadi? Pokoknya gerundel sendiri. Kadang jadi masalah. Meskipun pas punya anak pertama kali, seneng, nangis, mungkin syukuran dan seterusnya, akikahan dan seterusnya. Ya itulah dunia, nggak masalah. Ya, jadi kita bosan dengan pasangan, nggak masalah. Ada naik turunnya sih, memang dunia. Ya semoga pasangan kita itu nanti sampai akhirat, sehingga pas di akhirat udah nggak ada tuh ngomel-ngomel itu, udah nggak ada itu diem-dieman itu udah nggak ada, nggak ada blok-blokan itu udah nggak ada lagi. Atau apalagi ya yang begitu-begitulah yang tidak berkomunikasi udah nggak ada lagi di akhirat. Karena kenikmatan di akhirat itu kenikmatan yang sempurna, sedangkan di dunia itu kadang memberikan nikmat, kadang memberikan kesengsaraan atau musibah ataupun masalah. Baik. Itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat 47, 48. Ya, kita kalau ini mungkin nggak terlalu banyak ya, harus kita tafsiri. Baik, silahkan Shoki. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم dan pada hari nusayyiru kami jalankan al-jibala gunung-gunung wa tara dan kamu akan melihat al-Allah bumi barizatan rata wa hasyarnahum dan kami kumpulkan mereka falam maka tidak nughadir kami tinggalkan minhum di antara mereka ahadan seseorang
wa'uridu dan mereka dipalingkan ala atas atau pada rabbika Tuhan kamu soffan berbaris. Laqad sungguh ji'tumuna kamu datangkan kepada kami kama sebagaimana khalaqnakum kami menciptakan kalian awwala pertama marwatin kali bal bahkan zamtum kalian menyangka allan bahwa tidak akan naj'ala kami menjadikan lakum bagi kalian mau'idan perjanjian. Baik. Ayat ini membahas tentang ahwal atau kondisi hari kiamat seperti apa. Wa yauma nusayyirul jibala, dan di hari itu kami menjalankan al-jibal, gunung-gunung. Wa taral arda barizatan, dan kamu akan melihat bahwa bumi itu rata nanti. Tidak ada gunungnya, tidak ada bukitnya, tidak ada lautnya, tidak ada jurangnya, semuanya rata. Barizah. Barizatun itu artinya nampak semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, nggak ada yang naik, dan seterusnya. Wa hasyarnahum, dan kami telah mengumpulkan mereka, falam naghadir minhum ahada, maka tidak ada satupun yang kami tinggal. Artinya nggak ada tuh, paman saya mana? Oh, kelupaan belum dibangkitin, nggak ada. Semuanya terbangkitkan, nggak ada satupun yang lolos. Mungkin kalau teman-teman dulu pas SMA, pas upacara bisa tuh meskipun di absen masih aja bisa nyolong-nyolong kabur dan seterusnya. Tapi kalau ini nggak bisa, ya. Dan di hari itu kami menjalankan seluruh gunung. Padahal gunung itu seolah-olah kan dia tegak, dia itu kuat kokoh begitu ya. Tetapi dia nanti akan nusayyirul jibala. Kami akan menjalankan gunung itu watarul ardo barizah, dan bumi itu akan kamu lihat sebagai sesuatu yang rata. Wa hasyarnahum. Nah, wa hasyarnahum di sini pakai fi'il madhi. Tahu ya, fi'il madhi itu artinya past tense. Dan kami telah mengumpulkan mereka. Nah, ini nanti ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan hari kiamat itu kehancuran bumi ini menjadi mahsyar, yang tadinya bumi kemudian menjadi mahsyar, itu terjadi setelah dibangkitkan seluruh umat manusia. Jadi dibangkitkan dulu, baru tuh dipertunjukkan bahwasanya gunung kok tiba-tiba bisa ngalir, maros sahab, seperti seolah-olah dia itu awan begitu. Ya, jadi kehancuran bumi ini akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Hanya saja tentu yang muslim ya dengan kondisinya, yang kafir dengan kondisinya sendiri. Ada yang mengatakan demikian karena memang di sini kata-katanya wahasyarna, dan kami telah kumpulkan mereka, baru kita nusayyir. Nusayyir itu pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang akan datang. Jadi kami bangkitkan dulu, baru kita perlihatkan bumi ini hancur dan rata. Kami ratakan dunia ini. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya enggak. Manusia itu nanti semuanya akan yang Islam itu akan meninggal dulu, baru sisa yang jelek-jelek, syirarul khalqi, makhluk-makhluk paling buruk yang akan menyaksikan terjadinya gempa bumi, terjadinya kiamat itu hanya orang-orang yang terburuk. Jadi kalau urutannya kan Imam Mahdi muncul, kemudian Dajjal, ya, kemudian Nabi Isa kemudian memerangi Dajjal dengan seluruh bala tentaranya, kalah. Oke, setelah itu muncullah Ya'juj Ma'juj. Nah, kita bersembunyi itu, nggak bisa dilawan itu Ya'juj Ma'juj, biarin aja sampai akhirnya merusak bumi ini sampai hancur, ibaratnya seluruh tanaman, seluruh air itu akan habis sama mereka, tapi lama-lama mereka mati sendiri. Habis itu umat muslim keluar dari goanya, dari persembunyiannya. Setelah itu umat muslim akan ditiupkan dukhon, asap dari negeri Yaman atau negeri Syria gitu, akan ditiupkan, habis itu meninggal semuanya, sisa yang kafir-kafir yang buruk-buruk, habis itu baru dihancurkanlah muka bumi ini dihancurkan dalam kondisi masih ada mereka. Sedangkan yang muslim-muslim sudah meninggal semuanya. Nah, itu pendapat jumhur ulama kurang lebih seperti itu. Tapi ya intinya di hari itu gunung-gunung akan diterbangkan, akan dijalankan dan akan diratakan semua bumi. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dihadapkan, ya, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saffa, secara berbaris-baris.
Berbaris-baris ini maksudnya ada yang mengatakan bergolongan-golongan. Nah, ini golongannya umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan seterusnya. Dan umat Nabi Muhammad itu, meskipun kita lahir yang paling terakhir di muka bumi ini, tetapi besok pas hisab kita akan dihisab untuk pertama kali. Sebelum Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, yang akan dihisab adalah Nabi Muhammad, yang dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad terlebih dahulu. Itu adalah sebuah keutamaan yang kita dapatkan. Ya, ibaratnya Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu, kita masih dapat manfaatnya. Apa? Kita ikutan dihisab lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi kita tuh agak dapat orang dalam lah, ibaratnya gitu. Nggak terlalu antri-antri amat lah. Antrinya cuma internal kita aja, tapi sama umat-umat yang terdahulu. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian telah datang kepada kami kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami dulu menciptakan kamu pertama kalinya. Nah, ini sebagai bentuk bantahan, sebagai bentuk apa ya? Taubih. Taubih itu kayak ejekan untuk orang-orang kafir yang mengingkari, kayaknya habis mati udah nggak ada apa-apa deh kayaknya gitu. Nah, gitu ibaratnya, kayaknya nggak akan ada hari kebangkitan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Akan dikatakan demikian. Akan dikatakan bahwasanya, nih, hari ini semuanya berbaris dan saya bangkitkan kembali. Nanti Allah akan memulai pengadilan itu. Dan di situ orang-orang kafir akan panik sekali. Bahkan kalian diciptakan sebagaimana kalian dibangkitkan kembali sebagaimana kalian diciptakan. Mereka tidak akan membawa hartanya, tidak akan membawa istri dan anak-anaknya. Mereka bahkan dikatakan tidak berpakaian dan juga tidak disunat. Yang udah disunat pun balik lagi deh. Kurang lebih seperti itu. Wah, berarti telanjang semuanya dong. Urusan di sana lebih. Ini Aisyah pun pernah bertanya, berarti telanjang semuanya dong Rasulullah, malu dong, dan seterusnya gitu kan. Enggak, urusan pada hari itu sudah enggak peduli lagi dengan orang telanjang. Kita telanjang, kita udah enggak malu, dan kita sudah tidak tertarik untuk melihat yang lain-lain. Karena masalah di situ lebih berat. Bayangkan, kira-kira hal apa yang bisa memalingkan kalian dari, mohon maaf, seorang perempuan yang tanpa busana misalnya buat laki-laki. Kira-kira apa? Nah, kalau tidak sedahsyat itu. Ini jangan dibayangkan itunya ya, tapi maksudnya untuk membandingkan hal-hal yang mungkin menurut kita sangat menarik ketika di dunia, di akhirat sudah tidak menarik sama sekali. Berarti kan urusan di sana lebih berat lagi. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan sebagian dari kalian, ini orang-orang kafir, bahkan kalian menyangka kita tidak akan membangkitkan kalian. Allan naj'ala lakum mau'ida. Kami tidak akan memenuhi janji kita, yaitu akan membangkitkan kalian. Kalian kira kita nggak akan membangkitkan kalian? Kita akan bangkitkan. Mungkin kita udah janji. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu ayat lagi mungkin. Silakan Syoki. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Wawudi'ah, dan diletakkan Alkitab, kitab, tatara, lalu kalian melihat al-mujrimina, orang-orang yang berdosa, musyfiqina, mereka ketakutan, mimma, dari apa yang fihi, di dalamnya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, aduhai celaka kami. Mali, apakah hada, ini, Alkitab, kitab, la, tidak, yughadiru, meninggalkan, shaghiratan, yang kecil, wala, dan tidak, kabiratan, yang besar, illa, melainkan, ahsaha, menghitungnya. Wawajadu, dan mereka mendapatkan, ma, apa yang, amilu, mereka kerjakan, hadiran, ada. Wala, dan tidak, yazlim, menzalimi,
Rabbuka, Tuhan kamu, ahadan, seseorang. Taib. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab itu. Artinya setiap orang nanti akan mendapatkan kitabnya. Orang baik akan mendapatkan dari tangan kanannya, orang buruk akan mendapatkan dari tangan kirinya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina, maka kalian akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Nah, kalau dikatakan mujrimin itu rata-rata ulama mengatakan orang-orang kafir maksudnya. Mungkin orang mujrim itu orang-orang yang berbuat dosa. Orang Islam pun banyak yang mujrim gitu ya. Tetapi konteksnya kalau mujrim artinya adalah orang-orang kafir. Musyfikina, mereka ketakutan. Musyfikina mimma fihi, dari apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi mereka ketakutan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Mereka dibagiin kitab yang ya ada yang kepakai tangan kanan, ada yang tangan kiri dan seterusnya. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dari tangan kanan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Waduh, celaka ini. Ini kitab apa sih? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wah, ini kitab, wah gila ini kitab. Ibaratnya gitu ya. Wah gila kitab. Ini semuanya kecatat di sini. Enggak yang kecil, enggak yang besar, semuanya ahsaha. Semuanya tercatat di sini. Tidak ada satupun yang meleset. Tidak hanya dosa-dosa besar. Nah, ini mungkin orang-orang kafir itu menganggap kayaknya, kalau korupsi yang gede mungkin iya, pantas korupsi gede. Tapi kalau cuma nyogok-nyogok 500.000, gitu ya, nerima suap 1 juta, cuma ditraktir makan enak, itu kayaknya nggak dihitung lah. Gitu. Enggak, semuanya dihitung, yang kecil, yang besar. Yang gibah berjamaah sampai di-share di ibaratnya di media sosial, ataupun yang gibah di dalam hati doang, itu kecatat. Illa asoha. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dilihat, sebesar apapun kebaikan pasti akan dilihat. Ya, sekecil apapun kebaikan akan dilihat, sekecil apapun keburukan juga pasti akan dilihat. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, di sini disebutkan yang kecil, enggak yang besar. Kenapa kok disebut kecil dulu baru besar? Nah, paling tidak ada beberapa hikmah di situ. Yang pertama, karena mereka itu lebih takjub kepada yang kecil. Nah, kalau yang gede-gede pantas kecatat, gampang, semua orang tahu, semua orang lihat. Ya, kalau perbuatan dosa yang gede akan terlihat. Tapi kalau yang kecil kok sampai kecatat, wah ini luar biasa. Berarti teliti betul. Yang pertama. Yang kedua, nah kalau yang kecil saja tercatat, apalagi yang besar. Nah, jadi kenapa kok didahulukan shaghiratan dulu baru kabiratan? Yang ketiga, biasanya dosa-dosa besar itu mulainya dari dosa kecil. Dosa kecil yang menumpuk akhirnya jadi dosa besar. Nah, apalah zina misalnya. Itu ya awalnya dari mungkin pacaran dulu, dari WA-an dulu, telepon sleep call atau apa ya, begitu dulu akhirnya tidur beneran bersama juga padahal belum nikah dan seterusnya. Itu perzinahan berawal dari dosa kecil. Nah, kemudian itu adalah 2 atau 3 hikmah kenapa disebutkan yang kecil dulu baru yang besar. Wa wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka akan menemukan apa yang mereka amalkan itu hadiro. Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma hasiba. Bacalah bukumu sendiri, cukup kamu sendiri yang menilai kamu itu orang baik apa enggak. Itu kita sudah tahu kita itu orang baik atau tidak. Dan seluruh apa yang kita amalkan itu akan nampak di hadapan kita. Entah bentuknya teks lah, kayaknya sih kalau teks enggak ya, lama lah ya. Ntar kalau nggak bisa baca gimana gitu kan ya. Mungkin bentuknya video. Entah video, entah apa, pokoknya ya nggak tahu lah. Teknologi ya pasti jauh lebih di mana lebih Allah Maha Kuasa lah daripada teknologi kita saat ini. Dan mereka menemukan seluruh amalan yang kita lakukan itu nampak di hadapan Dia. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhan tidak menzalimi siapapun. Yang baik ya diberikan pahala, yang buruk pasti akan diberikan dosa, akan diberikan balasannya. Jadi Allah tidak menzalimi siapapun, kita tidak mungkin melakukan suatu amalan yang baik, yang tulus, yang ikhlas, kecuali pasti akan dapat balasan. Sebagaimana sebaliknya, keburukan yang kita lakukan juga pasti akan demikian. Hanya saja di sini dikatakan fatarul mujrimin, maka kamu akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa itu musyrikin, akan ketakutan. Nah, kalau orang Islam bukannya dosa-dosa kecil itu akan dihapus. Ya. Ini kan la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, baik yang gede ataupun yang kecil akan nampak di hadapan kita. Bukannya dosa-dosa kecil udah dihapus.
sama Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita, dengan wudhu kita dan seterusnya. Kenapa kok masih disebutkan di situ? Ada yang mengatakan enggak, ini khusus orang kafir saja. Tadi kan kalau yang mujrimin berarti kafir saja. Ada yang mengatakan enggak, ini orang Islam pun yang kecil pun akan dibicarakan. Nah, terus katanya udah dihapus, kok masih dihitung-hitung di situ? Ya, dinampakkan. Kemudian setelah dinampakkan, Allah ampuni yang ini. Ya, supaya kita lebih bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Untuk menunjukkan rahmat, kasih sayang Allah. Supaya kita lebih paham, supaya kita lebih merasa bahwa Allah itu benar-benar memberikan kasih sayang. Jadi, oh ini kamu dosa karena ini ngelirik melihat perempuan di jalan celananya mini dan seterusnya. Nah, tapi udah dihapus dengan sholat yang berikutnya, udah istighfar gitu. Habis ini, oh ini kamu nih ngegibah nih, habis itu dihapus. Oh ini kamu nonton Korea sampai segini, nah ini dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sogirotan wala kabirotan, kalau kita sudah bisa menghindari yang besar-besar, maka yang kecil akan dihapuskan. Di dalam hadis, di dalam ayat atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan seterusnya. Nah itu kenapa kok masih disebut? Untuk menunjukkan rahmat Allah, disebut kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhan tidak menzalimi siapapun. Nah, ini ayat-ayat yang lain juga lumayan banyak yang menyebutkan bahwasanya seluruh amalan kita, baik yang besar yang kecil, akan ditulis dan Allah tidak akan menzalimi siapapun. Yang kita kerjakan ya pasti kita akan mendapatkan balasannya, baik yang buruk ataupun yang baik. Baik, itu ayat ke-49. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini sampai ayat 49. Untuk ayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu sebelum kita tutup, jika ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Kalau ada, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bisa open mic ataupun melalui kolom komentar. Cukup ya. Oke, baik. Berhubung juga ini sudah memasuki waktu maghrib. Barangkali kita sudahi pertemuan kita kali ini. Semoga bisa berjumpa kembali di pekan ke depan, dan juga tentunya semoga Allah memberikan kita taufik agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini. Baik, Ustaz, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Akil, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.